Target mustahik zakat fitrah sama juga target mustahik zakat mal. Gitu. Jadi jangan sampai gagal paham kemudian kita salah target karena bahaya. Nah, kadang anak yatim juga. Ya, padahal yatim itu tidak termasuk mustahik zakat kecuali anak yatimnya miskin. Nah, maka yang dikasih itu statusnya miskin bukan karena anak yatim. Ya, jadi harus dipisah nih. Ya, kalau misalnya zakat, ya ada orang nih anak yatim miskin. Nah, kita ngasih dia itu bukan karena yatim tapi karena miskin. Sebaliknya nanti kalau ada santunan anak yatim, ada anak yatim kok kaya, ya tetap kasih. Ya kan kita santunan anak yatim, mau miskin kayak mau kaya ya kasih. Orang temanya yaitu santunan anak yatim. Ya kan kadang orang nggak bisa misahin kayak gitu. Ya. Wayakfuru dan terhukumi kafir, jahidu wujubiha, orang yang menentang kewajibannya zakat. Oh, kok sampai segitunya? Iya, karena zakat itu bagian dari syariat dan ini bukan berlaku cuma di zakat. Semua rukun Islam ya Bapak Ibu. Orang menentang sholat juga kafir hukumnya. Beda lagi kalau dia nggak sholat karena males. Kenapa kamu nggak sholat? Ah males, enakan duduk-duduk sambil main HP. Nah dia tidak terhukumi kafir tapi dia tetap berdosa dan dosanya besar. Zakat juga begitu. Kalau dia nggak ngeluarin zakat karena pelit, belum dianggap kafir. Tapi kalau dia sudah menentang, wah, orang saya usaha kok, saya yang nyari duit, saya yang peras keringat, saya yang capek, enak banget tuh orang-orang miskin nerima duit. Nah itu berarti ada penentangan. Nah orang yang nentang seperti ini maka terhukumi kafir, nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa yakfuru dan terhukumi kafir, jahidu wujubiha, orang yang menentang kewajibannya zakat. Oh, orang yang menentang kewajiban zakat maka terhukumi kafir. Kalau cuma menolak doang, dia nggak sampai kafir ya. Tapi kalau sampai menentang, udah tuh zakat fitrah, Ramadan cukup, ngapain pakai zakat mal segala. Nah, kalau orang kayak begitu maka terhukumi kafir, nauzubillah. Kok sampai segitunya? Iya, karena zakat itu bagian dari syariat dan ini bukan berlaku cuma di zakat. Semua rukun Islam ya Bapak Ibu. Orang menentang sholat juga kafir hukumnya. Orang menentang puasa Ramadan juga kafir hukumnya. Orang menentang haji juga kafir hukumnya. Jadi andai kata ada orang dia nggak sholat, nggak sholatnya itu karena menentang maka terhukumi kafir. Beda lagi kalau dia nggak sholat karena males. Kenapa kamu nggak sholat? Ah males, enakan duduk-duduk sambil main HP. Nah dia tidak terhukumi kafir tapi dia tetap berdosa dan dosanya besar. Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, ya walaupun tidak sampai menentang, ya hukumnya termasuk dosa besar karena itu syariat, perintah dari Allah. Kenapa kamu nggak puasa? Ah males, enakan juga makan minum. Tapi dia nggak menentang, dia yakin bahwa puasa itu adalah kewajiban dia sebagai seorang muslim, tapi dia males ngerjainnya. Ya sama nih sama zakat, zakat juga begitu. Kalau dia nggak ngeluarin zakat karena pelit, saya udah buat zakat fitrah misalnya gitu. Nah itu masih dianggap belum keluar dari agama kita, belum dianggap kafir. Tapi kalau dia sudah menentang, wah orang saya usaha kok, saya yang nyari duit, saya yang peras keringat, saya yang capek. Wah enak banget musola masjid nerima duit saya, enak banget tuh orang-orang miskin nerima duit. Nah itu berarti ada penentangan. Nah
Nah, orang yang menentang seperti ini maka terhukumi kafir, nauzubillah. Sekali lagi ini berlaku bukan untuk zakat doang, tapi juga seluruh rukun Islam. Ya, kalau ada orang kok menentang kewajibannya, maka dia terhukumi kafir. Wa yuqatilu, dan boleh diperangi al-mumtani'u, orang yang dia itu menolak an adaiha, dari menunaikan zakat. Tuh, orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka dia boleh diperangin. Makanya banyak cerita zaman dulu, ya, orang-orang sakti yang nyolong orang-orang yang hartanya banyak, ya. Zaman dulu disebutnya demang gitu ya. Demang-demang itu zaman dulu banyak dicolong-colongin, ya, termasuk sama Sunan Kalijaga itu kan, ya, itu kan dicolong-colongin. Kalau di Jakarta ada Pitung gitu ya. Nah, itu nyolongin orang-orang kaya yang dia harusnya bayar zakat, tapi nggak mau ngeluarin zakat. Dia nggak peduli kanan kirinya, dia nggak peduli rakyat miskin, makanya dicolong-colongin gitu ya. Nah, kalau dalam hal agama ya sebetulnya kagak salah, boleh ya diperangin orang kayak begitu. Bahkan waktu khodu boleh juga dirampas minhu darinya, wa illam yuqatil, walaupun tidak diperangi, kohron dengan secara paksa. Tuh, bahkan boleh dirampas, dalam tanda kutip dirampok sekalian. Kalau ada orang kaya dia kagak ngeluarin zakat. Cuman masalahnya kalau di negara kita nanti jadi kasus kriminal, ya masuk penjara. Tapi kalau secara hukum Islam, andai kata ada orang miskin, dia kelaparan, lalu dia rampas, dia rampok rumah tetangganya yang kaya, boleh. Makanya dulu pernah saya cerita, ada kasus di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ada orang miskin, dia nyolong 1 kantung gandum dari rumah orang kaya. Lalu diadukan sama orang kaya ini ke Sayyidina Umar. Yang dimarahin bukan orang miskin, yang dimarahin malah orang kayanya. Wahai orang miskin, kamu tahu nyuri itu dosa? Tahu Sayyidina Umar. Kamu tahu nyuri itu bisa dipotong tangan? Tahu Sayyidina Umar. Terus kenapa kamu nyuri juga? Dibilangin sama orang miskin ini, saya ini kelaparan Sayyidina Umar, saya nggak punya makanan, kanan kiri saya pinta nggak ada yang ngasih, saya kerja nggak ada yang make jasa saya, tenaga saya mau pinjem duit nggak ada yang ngasih juga. Termasuk kepada orang kaya ini, satu-satunya ya dia doang nih, makanya saya colong aja sekalian. Nah, apa kata Sayyidina Umar? Wahai orang kaya, besok-besok kalau orang miskin ini nyolong lagi, bukan tangan dia yang saya potong, tapi tangan kamu yang saya potong. Gara-gara orang kaya pelit. Makanya jadi orang kaya jangan pelit. Ya, ada tetangga minjem duit, pinjemin, kasih. Ya tentunya lihat-lihat. Ya, kalau tetangganya nggak balik-balikin ya nggak usah dikasih lagi. Ya, kadang kan orang miskin juga songong juga, udah minjem, ya kagak pulang. Ya, zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, orang miskinnya tahu diri, ya tahu diri dia miskin, kerja peras banting tulang, ya peras keringat segala macam buat nyari duit. Bahkan ya tadi tuh sampai minjem dia nggak malu, tapi dia bakal balikin. Nah, zaman sekarang enggak, udah miskin sok kaya, gayanya loh kayak orang kaya. Nggak semua, cuman kebanyakan orang miskin sekarang gayanya sok kaya, makanya ya miskin terus. Ya, kalau zaman dulu enggak. Tajibu wajib ala kulli muslimin, kepada setiap muslim. Zakat itu wajib bagi setiap muslim, walau ghairu mukallafin, walaupun belum atau bukan mukallaf. Ya, mukallaf itu Islam balik berakal. Jadi kalaupun dia anak kecil belum mukallaf maksudnya, maka dia tetap wajib zakat. Nah, yang kayak begini, fa'alal wali, maka wajib atas walinya ikhrajuha, untuk mengeluarkannya, min malihi, dari hartanya. Emang bisa anak kecil kaya? Bisa. Saya dulu punya teman pondok, Bapak Ibu, itu bapak ibunya udah meninggal. Jadi tiap bulan dia dikirimin duit sama pamannya. Nah, bapak ibunya itu meninggalkan beberapa hektar ladang sawit. Nah, setelah dibagi, intinya teman saya ini dia dapat beberapa hektar sawit yang dikelola sama pamannya. Nah, itu tiap bulan yang ngirimin pamannya. Bapak ibunya sudah meninggal. Saya juga baru tahu pas dia lulusan, oh ternyata bapak ibunya meninggal karena kecelakaan. Ya alhamdulillahnya pamannya amanah ya.
Ya, pamannya ini amanah, setiap bulan ngirimin, terus setiap tahun juga ngezakatin. Nah, dulu juga saya belum tahu tuh kalau anak yatim dia punya duit gitu ya, dia belum mau kalap tetap zakat. Nah setelah saya belajar, oh ternyata tetap wajib zakat walaupun hartanya itu dikelola oleh orang lain ya. Lalu kemudian wa kharaja, dan keluar atau pengecualian bil muslimi dengan lafaz muslim ya, maksudnya orang Islam yang diwajibkan zakat, yaitu al kafiru, orang kafir, al asliyu, yang asli. Jadi kalau orang kafir yang asli dia tidak dikenakan kewajiban zakat, tapi kalau dalam Islam itu dikenakan jizyah ya, namanya denda ya, kalau bahasa kita gampangnya pajak ketika dia hidup di dalam komunitas Islam. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib baginya, bagi si orang kafir, ikhrajuha, untuk mengeluarkannya, untuk mengeluarkan zakat, walau ba'dal islami, walaupun setelah Islam. Jadi andai kata dia masuk Islam, ya udah, walaupun dia orang kaya yang dulu-dulu nggak usah dibayarin zakat, ya udah mulai sekarang aja. Ketika dia masuk Islam, usahanya apa? Nah itu baru dimulain, dihitung-hitung, disesuaikan nisabnya untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun yang dulu ketika dia masih kafir, ya belum masuk Islam, itu nggak perlu mengeluarkan zakat. Nah orang Islam yang dia diwajibkan zakat juga hurun, dia itu merdeka ya, merdeka berarti bukan budak, muayyanin, yang tertentu, fala tajimu, maka tidak wajib, ala rokikin, atas budak, li adami milkihi, karena ketidakadaannya kepemilikan baginya. Jadi kalau bagi budak itu nggak ada kewajiban zakat. Wa kadzal mukatabi, dan juga demikian halnya tidak wajib zakat untuk budak mukatab tadi ya, budak yang dia menjalin kesepakatan dengan tuannya untuk memerdekakan diri. Lidok fi milkihi, karena lemahnya status kepemilikannya dia, kepemilikan budak mukatab. Wala talzamu, dan juga tidaklah wajib mengeluarkan zakat sayyidahu, tuannya, li'annahu, karena sesungguhnya dia, si tuannya ini, itu ghairu malikin, bukanlah orang yang memilikinya. Baik si budak mukatab maupun orang yang memilikinya, maka dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Fi dhahabin, dalam emas. Nah ini yang pertama ya, zakat mal yang pertama yaitu emas. Walau ghairu magrubin, walaupun belum dicetak. Emas itu kan dicetak Bapak Ibu ya, dimasak dulu. Walaupun belum dimasak, baru dapat galian, ya udah dibersihin tentunya, belum dicetak, maka dikeluarkan zakatnya. Khilafan, berbeda pendapat, liman, bagi orang, maksudnya ulama ya di sini, za'ama, yang beliau menyatakan ikhtisasoha, akan pengkhususannya, bil madrubi, dengan harus dicetak terlebih dahulu atau dimasak terlebih dahulu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan harus dicetak dulu emasnya. Kalau nggak dicetak ya masih butiran-butiran, maka nggak perlu dizakatin. Sebagian ulama yang lain nggak, mau dicetak mau enggak, mau dimasak mau enggak, ya pokoknya bentuk emas wajib dikeluarkan zakatnya. Balago, yang sampai qadaru khalisihi, kadar kemurniannya, maksudnya tidak bercampur dengan barang logam lain gitu ya, nggak bercampur dengan perak dan sebagainya. Isrina miskolan, sebanyak 20 miskol, biwazni Makkata, dengan ukuran kota Mekah, tahdidan, dengan batas pastinya ya, satu miskol itu 4,25 gram. Jadi kalau 20 miskol 85 gram ya, 85 gram itu sama dengan 20 miskol. Orang yang punya 85 gram emas, maka dia sudah masuk nisab, wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Falau nakoso, maka jika kurang, fi mizanin, dalam satu timbangan, watama, tapi sempurna, fi akhoro, pada timbangan lain, fala zakata, maka tidak perlu mengeluarkan zakat, li syaki, karena adanya keraguan. Jadi andai kata ada orang dia punya emas, ditimbang di tempat saya 85 gram, kok ditimbang di tempat orang lain cuma 83 gram, ya berarti berkurang tuh ya. Maka yang seperti itu tidak dikenakan zakat karena adanya syak,
Dulu kita pernah belajar di kaidah fikih ya, al yakinu la yuzallu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wal misqalu, dan adapun satu misqal itu isnani wasabauna, yaitu 72 habata syairin, biji sairnya, biji gandum. Jadi satu misqal itu kurang lebih 72 biji gandum, mutawasitotin yang sedang, yang tengah-tengah. Qala, berkata Syekh Zakaria Al-Ansori, ini salah satu imam kita dalam mazhab Syafi'i, wa waznu nisabidz zahabi, adapun timbangan nisabnya emas, bil asyrafi, dengan timbangan asyrafi, itu khamsatun wa isrina, yaitu 25 ditambah wasubuani 2/7, watusuun, dan ditambah lagi 1/9 ya. Waqala, dan berkata tilmizuhu, ya muridnya beliau, muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori, yaitu Syaikhuna, guru kita atau imam kita. Yang dimaksud di sini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil asyrafi dengan al-asyrafi itu al-qaitabai, yaitu al-asyraf al-qaitabai. Ini salah satu sultan kalau bahasa kita ya, khalifah di Mesir ya, tahun 872 sampai 901 Hijriah kalau nggak salah ya, kalau Masehinya 1496. Nah ini menurut timbangan dia ya, hitungannya jadi 25 per 63 gitu ya. Kayak gampangnya tadi lah, misqal ini udah bisa dihitung konversi dalam gram sekarang ya. Jadi kalau di gramin ya gampangnya 85 gram. Wa fi fiddatin, dan adapun wajib zakat di dalam perak, balagot jika sampai mi'atai dirhamin, yaitu 200 dirham. Sedangkan untuk zakat perak itu kalau sudah 200 dirham. Kalau kurang dari 200 dirham maka tidak perlu zakat perak. Biwazni Makkata, dengan timbangan kota Mekah. Wa huwa, adapun dia itu khamsuna habatan wa humusan habatin, yaitu 550 biji syair tadi ya, biji gandum. Fal asratu darohima, adapun 10 dari dirham tersebut ya, 10 dirham itu sab'atu masakila, yaitu 7 misqal ya. Jadi dihitungnya sama 7 misqal ya. 1 dirham itu kurang lebih 2,9 gram. Berarti kalau 200 dirham itu 595 gram, gampangnya gitu. Walau waqso, dan tidak ada wakos. Wakos itu kelebihan dari ukuran nisabnya. Fihima, di dalam keduanya, maksudnya dalam zakat emas maupun perak. Kal muasyarati, seperti zakat biji-bijian. Fayajibu, maka wajib fil isrina, pada 20 miskolnya emas, wal mi'ataini, dan 200 dirhamnya perak, wa fima, dan dalam perkara zada yang selebihnya, ala dzalika, akan kedua barang tersebut. Jadi kalau lebih ya maka dihitung lebihnya gitu ya. Jadi walaupun zakat emas itu 85 gram ya, seandainya ada orang punya emas 90 gram ya, maka 90 gramnya dihitung semua. Jadi bukan cuma 85 doang gitu ya. Begitu pula andai kata ada orang punya perak 600 gram, sementara zakatnya perak cuma 595, nah maka 600-nya dihitung juga gitu. Nah ini emas kalau dalam posisi yang dipegang, disimpan. Adapun kalau emas dipakai, perak dipakai, itu tidak wajib zakat. Atau emas peraknya dijual, itu juga tidak wajib zakat. Zakat emas perak ya, tapi nanti akan kena zakat lain ya, dalam hal ini misalnya zakat perdagangan misalnya gitu ya, hartanya itu tetap terkena zakat mal, cuman bukan dari sisi zakat emas peraknya. Kalau emas perak tadi digunakan atau diperjualbelikan ya, jadi yang kena di sini adalah yang dipegang, yang disimpan ya. Zaman dulu tuh orang banyak nyimpen emas tapi kagak dipakai ya. Kalau yang dipakai itu kagak perlu zakat. Jadi ibu-ibu punya emas 85 gram dipakai semua. Wah, dari leher 10 gram, gelang 20 gram gitu ya. Nah karena dipakai semua tidak wajib zakat. Tapi jangan diakal-akalin ya. Tapi tetap terkena zakat lain, yaitu zakat dari harta perdagangan
Ya dari sisi zakat emasnya enggak gitu ya, tapi zakat lain nanti. Walau biba di habatin, walaupun dengan hanya setengah biji gandum. Jadi walaupun lebihnya cuman setengah biji gandum tetap termasuk. Rubu'u usrin. Nah, zakatnya emas atau perak yaitu 1/40 alias 2,5%. Li zakati, untuk zakatnya, wala yakmulu, dan tidak bisa menyempurnakan ahadun naqdaini, salah satu dari logam mulia, bil akhori, dengan yang lain. Ya, jadi nggak bisa emas sama perak dicampur. Wah, emas saya cuman 80 gram, saya punya perak 5 gram, biar jadi 85 supaya keluar zakat emas, digabungin aja. Nah, itu nggak usah ya. Jadi nggak bisa disempurnakan seperti itu. Wa yakmulu, tetapi bisa disempurnakan atau bisa menyempurnakan kullu nau'in, setiap macam, min jinsin, dari suatu jenis, bi akhorin, dengan jenis yang lain, minhu, darinya. Nah, beda lagi kalau beda jenis, sama-sama emas, yang satu 24 karat, yang satu 23 karat. Yang 24 karat cuma 80 gram. Nah, dia punya 23 karat ya, 5 gram, digabungin menjadi 85 gram ya, berarti dia terkena nisab. Nah, yang kayak begitu wayu jeziu, dimasukkannya ya bagian logam tadi, logam mulia ya, antara emas atau antara perak, jayidun, yang bagus, wasohihun, dan yang baik, anrodiin, kepada yang buruk. Yang bagus kok digabungin sama yang buruk, maksudnya biar yang buruknya juga ikut dizakatin. Wa mukasarin, dan juga yang rusak atau yang pecah, bal huwa, bahkan yang demikian tadi, yang tersebut itu afdol, lebih afdol. Jadi supaya cepat keluar zakatnya, jangan alasan 80 gram bagus, 5 gramnya pecah, berarti saya nggak wajib zakat, kan yang 5 gramnya pecah. Nah, jangan, masukin aja, justru yang kayak begitu afdol, berarti kita nggak menunda-nunda mengeluarkan zakat harta kita. La aksuhuma, bukan sebaliknya, dari keduanya, maksudnya kan diakal-akalin. Wa kharaja, dan keluar atau pengecualian, bil kholisi, dengan yang termasuk murni, al mabsyushu, yaitu logam yang disepuh ya, ada besi disepuh sama sepuan emas, emas beneran tapi sepuan. Nah, maka yang kayak begini, fala zakata, tidak perlu mengeluarkan zakat, fihi, di dalamnya, hatta yablugo, sehingga sampai kholisuhu, akan kemurnian dari sepuhan tadi, nisoban, akan nisobnya. Selanjutnya insyaallah pertemuan berikutnya zakat perdagangan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.